Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi seluruh halaman rumah kos. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Maya duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya sambil menatap jendela yang tertutup tirai putih tipis. Hatinya masih belum tenang setelah kejadian di pohon mangga belakang rumah. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sejak membuka kotak kayu hitam itu, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tiba-tiba, sebuah bayangan tampak berdiri diam di balik tirai jendela. Tubuh Maya kaku. Ia tahu kamar kosnya berada di lantai 2, tidak mungkin ada orang berdiri di luar jendela. Tirai itu mulai bergerak perlahan, seolah ada angin bertiup dari luar. Namun semua jendela tertutup rapat. Maya menelan ludah. Ia berjalan perlahan ke arah tirai, setiap langkah terasa berat. Tangan kanannya terulur, ragu-ragu menyentuh kain putih yang menggantung. Saat ia menarik tirai itu, tidak ada apa-apa. Kosong. Tapi saat ia menoleh ke kaca jendela, refleksi wajahnya tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat, mata lebih dalam, dan di belakangnya ada bayangan hitam berdiri. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya tersengal. Maya mencoba menenangkan diri. Ia duduk di ranjang, memejamkan mata dan merapal doa. Tapi suara ketukan terdengar dari arah lemari. Ketukan itu berulang, pelan, seolah sesuatu dari dalam meminta keluar. Lemari itu sudah lama tidak dibuka sejak ia pindah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke sana. Pegangan pintunya terasa dingin membekukan. Saat dibuka, hanya pakaian-pakaian lamanya tergantung diam. Tapi di bagian bawah, ada boneka kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Boneka itu mengenakan baju pengantin putih, wajahnya retak, dan matanya tampak seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. "Kamu siapa?" bisik Maya tanpa sadar. Tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap total menyelimuti ruangan. Maya terdiam, takut bergerak. Dari arah jendela terdengar suara napas berat. Bukan napas Maya, bukan pula napas manusia. Cahaya kilat sesekali menyambar, dan dalam kilatan itu, terlihat sosok perempuan berjubah putih berdiri membelakangi Maya di pojok kamar. Sosok itu perlahan menoleh, meski tubuhnya tetap menghadap depan. Lehernya berputar sepenuhnya. Maya menjerit dan lari keluar kamar. Ia menuju tangga, tetapi langkah kakinya seakan berat dan tanah terasa lembek di bawahnya. Lantai rumah itu berubah menjadi seperti lumpur pekat. Maya terperosok, berusaha menarik kakinya, tetapi semakin dalam tenggelam. Tiba-tiba suara wanita terdengar di telinganya, berbisik, "Jangan tinggalkan kami." Maya menjerit lagi, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa membuka mulut lebar-lebar, tetapi sunyi total menyelimutinya. Seketika ia terbangun di kamarnya sendiri, napas memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Apakah itu mimpi? Tapi tangannya masih memegang boneka pengantin yang tadi ia temukan. Maya menoleh ke jendela, tirai masih tertutup. Tapi kali ini, bayangan itu tampak lagi, dan tersenyum. Ia perlahan berjalan mundur. Pintu kamar terkunci. Ia mencoba membukanya, tapi kuncinya sudah patah. Di dinding kamar, muncul tulisan merah yang mengalir seperti darah, "Kembalikan dia." Maya berteriak memanggil nama Bu Rini, pemilik kos, tapi tidak ada jawaban. Ia seperti terjebak dalam dunia lain. Jam di dinding berputar terbalik. Suara detik jam berubah menjadi suara tangisan anak kecil. Tiba-tiba lantai kamar terbuka. Dari bawah muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih tubuh Maya. Ia melompat mundur dan berlari ke pojok kamar. Di sana, bayangan perempuan tadi perlahan muncul dari dinding. Sosok itu mendekat, dan Maya bisa melihat wajahnya lebih jelas. Itu wajah Rina, tapi dengan mata kosong dan mulut terbuka penuh cacing. Rina berkata tanpa suara, "Kamu membuka kotaknya, sekarang kamu ikut bersama kami." Maya menjerit sekuat tenaga hingga pandangannya menjadi gelap. Semua berubah senyap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di kamar kos, pagi hari. Semuanya tampak normal, tapi di dinding, boneka pengantin kecil itu menggantung dengan kepala menghadap ke bawah.
Malam itu, hujan turun deras disertai kilat yang membelah langit. Maya terbangun dari tidurnya karena suara ketukan pelan dari atas plafon kamarnya. Ia duduk di ranjang, memandangi langit-langit yang tampak lembab dan menghitam di beberapa sudut. Kruk, kruk, suara papan lantai berderit di atasnya membuat bulu kuduknya berdiri. Loteng itu sudah lama terkunci. Kunci utamanya bahkan sudah berkarat dan tak bisa diputar. Tapi malam ini, suara-suara itu terdengar jelas, langkah pelan, seperti seseorang berjalan dengan kain basah yang diseret. Maya mengambil senter kecil dari laci dan berjalan perlahan ke lorong sempit yang menuju loteng. Udara di lorong dingin dan berbau apak, seperti ruangan yang tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat ia berdiri di depan pintu loteng, suara itu berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, dari bawah pintu, tetesan air berwarna merah menetes perlahan. Maya mundur dengan napas terengah. Darah, bisiknya, ia tak berani membuka pintu itu malam ini. Ia kembali ke kamar, tapi suara-suara dari loteng tak berhenti. Bahkan lebih parah, kali ini disertai jeritan lirih seperti suara perempuan yang kesakitan. "Tolong, bukakan pintunya, aku masih hidup," suara itu berbisik lembut namun menyayat hati. Maya menutup telinganya dengan bantal, mencoba tidur. Tapi suara itu terus memanggil. Saat matanya mulai terpejam, ia bermimpi melihat seorang wanita dengan tubuh penuh luka, berdiri di bawah lampu loteng yang berayun. Esok paginya, Maya memberanikan diri naik ke loteng dengan membawa palu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tenaga yang gemetar, ia menghancurkan kunci tua di pintu kayu itu. Saat pintu terbuka, bau anyir dan busuk langsung menyeruak, membuatnya nyaris muntah. Di dalamnya gelap gulita, hanya disinai cahaya samar dari jendela kecil yang tertutup debu. Maya menyalakan senternya, dan saat cahayanya menyapu ruangan, ia terpaku. Di sudut ruangan, ada boneka kayu wanita dengan wajah menyerupai dirinya. Boneka itu berdiri tegak, dengan mata yang terlihat seperti manusia sungguhan. Di sekelilingnya ada tali merah yang melingkar, seolah menjebak sesuatu. Maya mendekat pelan, lututnya gemetar. Di belakang boneka itu, ada tumpukan foto-foto lama. Ia melihat satu foto di mana ia sedang tidur, diambil dari sudut kamarnya. "Siapa yang memotret ini?" bisiknya ngeri. Tiba-tiba boneka itu bergerak sedikit, kepalanya menoleh perlahan ke arah Maya. Jantung Maya seakan berhenti. Ia mundur perlahan, tapi pintu loteng menutup sendiri. Gelap, suara napas berat terdengar dari belakangnya. "Jangan pergi, kamu sudah dipilih," suara perempuan tua menggema dalam kegelapan. Maya menjerit dan meraba-raba pintu, mencoba membukanya, tapi tak bisa. Boneka itu mendekat, kini wajahnya berubah, mata hitam pekat, mulutnya menyeringai. Saat cahayanya mulai padam, Maya melihat sosok wanita tua berambut panjang menyatu dengan boneka itu, seolah ia adalah roh penjaga. "Dia harus menggantikan aku," gumam suara itu, "setelah 7 tahun, satu jiwa harus mengisi tubuh ini lagi." Maya menjerit sekeras mungkin, dan tiba-tiba, semuanya gelap. Maya terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Cahaya pagi yang biasanya menenangkan terasa dingin dan kelabu. Ia memandangi langit-langit kamar kosnya, masih terngiang suara lirih yang ia dengar malam sebelumnya dari balik tembok, suara perempuan menangis. Ia meraih buku catatannya dan mencoret sesuatu, daftar kejadian aneh yang semakin panjang. Tapi kali ini, ia menulis satu kalimat tambahan yang membuat bulu kuduknya merinding, ada kamar ketiga yang tidak pernah terbuka. Di lorong lantai 2 rumah kos itu, memang ada 3 kamar. Satu dihuni Maya, satu lagi oleh Fitri yang jarang pulang, dan yang ketiga, terkunci rapat, berdebu, dan tidak pernah disebut oleh Bu Ratna, sang pemilik rumah kos. Maya berdiri di depan kamar ketiga itu pagi ini, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menyentuh gagang pintu besi yang dingin dan usang, tapi terkunci rapat. Di sana, ia bisa merasakan aura yang menekan, seolah ada sesuatu yang hidup di balik pintu itu. Siang harinya,
Maya memberanikan diri bertanya pada tetangga kos lainnya, Nisa. Namun, wajah Nisa langsung berubah pucat saat kamar ketiga disebut. Maya, jangan ganggu kamar itu. Sudah ada perjanjian sejak dulu. Jangan dibuka, jangan didekati, ujar Nisa sambil buru-buru pergi. Rasa penasaran Maya justru makin tumbuh. Malam harinya, ia menempelkan telinga ke pintu kamar ketiga. Lama, dan sunyi. Tapi kemudian terdengar suara berbisik, sangat pelan, bukalah, Maya. Ia terlonjak mundur, hampir jatuh. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia berlari kembali ke kamarnya, namun semalaman ia tidak bisa tidur. Keesokan malam, ia kembali, kali ini membawa senter dan kamera ponsel. Ia ingin merekam apapun yang terjadi. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kamar itu. Maya menyisir dinding kamar ketiga, mencoba mencari celah atau lubang kunci. Di bagian bawah pintu, ia melihat serpihan kain putih seperti sobekan kerudung, dengan noda merah kecoklatan. Tiba-tiba, lampu lorong padam. Maya terkesiap, hanya mengandalkan senter di tangannya. Suara ketukan terdengar dari dalam kamar ketiga, pelan dan ritmis. Tok, tok, tok. Senter Maya bergetar di tangannya. Suara itu bukan dari kayu, tapi seperti tulang mengetuk logam. Ia mundur perlahan, namun pintu kamar ketiganya sendiri tiba-tiba terbuka sedikit. Dengan perlahan, Maya mendorongnya. Engsel pintu berderit pelan. Udara yang keluar dari ruangan itu berbau busuk dan lembab, seperti ruang tertutup yang lama tak dibuka. Di dalamnya, ruangan itu kosong, tampaknya. Tidak ada kasur, tidak ada jendela, hanya lantai kayu tua dan dinding bercat kusam. Tapi di sudut ruangan, Maya melihat boneka kayu tinggi mengenakan mukena putih kusam. Boneka itu berdiri diam menghadap tembok. Di dinding sekitarnya, tertempel foto-foto yang sudah menguning, semua memperlihatkan perempuan berkerudung dengan mata tertutup kain putih, seperti dikafani. Maya melangkah masuk, kamera di ponselnya aktif merekam. Ia mendekati boneka itu. Tiba-tiba boneka itu menggerakkan kepalanya perlahan ke arah Maya. Maya mundur dengan panik, hampir terjatuh. Boneka itu mengeluarkan suara napas berat, lalu membuka matanya, dua lubang hitam pekat mengarah langsung ke wajah Maya. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Maya berlari menghantamnya, tapi terkunci dari luar. Ia terjebak di dalam kamar ketiga. Cahaya senternya mulai redup. Maya menoleh, boneka itu tidak ada lagi di sudut. Ia kini berdiri hanya beberapa langkah di belakang Maya, tangannya terangkat perlahan. Maya berteriak. Ia merunduk dan mencoba mencari lubang atau apapun di lantai. Tapi tiba-tiba, lantai bagian tengah ruangan membuka sendiri, seperti jebakan. Dari bawah lantai, muncul tangan-tangan putih kurus yang memegang kafan. Mereka meraih kaki Maya, mencoba menariknya masuk. Maya menendang dan meronta, berhasil melepaskan diri. Tapi boneka itu kini berada tepat di depan wajahnya, menatap tanpa ekspresi. Boneka itu membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya, suara tangisan seorang perempuan terdengar jelas, "Aku dikurung di sini, aku mati di sini, aku ingin bebas." Maya tersentak. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Namaku Lela, aku yang dulu tinggal di kamar ini." "Aku dikorbankan," jawab suara itu lirih. Suara itu kemudian berubah menjadi jeritan marah. "Aku tidak ingin sendirian lagi. Kau akan tinggal di sini selamanya." Lampu ponsel Maya mati total. Kini ruangan hanya disinai cahaya merah samar dari celah lantai. Tangannya meraba dinding, dan tak sengaja menekan ubin yang longgar. Sebuah lubang kecil terbuka di dinding. Maya cepat-cepat masuk, merangkak ke lorong sempit yang hanya cukup untuk tubuh satu orang. Di ujung lorong itu, ada pintu kayu kecil. Dengan sekuat tenaga, Maya mendorongnya dan jatuh ke lantai lorong rumah kos. Ia berhasil keluar dari kamar terkutuk itu. Nafasnya memburu. Maya melihat ke arah kamar ketiga, pintunya kini tertutup rapat seperti tidak pernah terbuka. Suara tangisan dari dalam kamar kembali terdengar samar, tapi kini diikuti suara tawa lirih yang menyeramkan.
Maya berlari keluar rumah kos malam itu juga, hanya membawa ponsel dan tas kecilnya. Ia tidak peduli lagi soal sisa kontrakan. Dari kejauhan, ia melihat jendela lantai 2, tepat di kamar ketiga. Boneka itu berdiri di balik tirai, memandang ke arahnya, masih mengenakan mukena putih yang sama. Maya berjanji dalam hati, ia akan mencari tahu siapa Lela sebenarnya. Karena rumah kos ini bukan sekadar angker, tapi menyimpan kutukan yang belum selesai. Maya membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tubuhnya dingin, dan rasa perih menusuk di lutut serta siku. Ia baru saja berhasil keluar dari terowongan sempit di balik kamar ketiga itu. Di sekelilingnya, bukan halaman rumah kos seperti yang ia harapkan, melainkan lorong panjang, gelap, dan lembab, seperti koridor bawah tanah. "Di mana ini?" bisik Maya, suaranya menggema seakan dibalas oleh dinding. Cahaya dari ponselnya mulai redup. Baterainya hanya tersisa 6%. Tidak ada sinyal, tidak ada suara lain, kecuali tetesan air dari langit-langit lorong yang bocor. Ia berdiri dengan susah payah, lututnya berdarah, napasnya terengah. Lorong itu terasa seperti lorong tak berujung. Di kejauhan hanya kegelapan. Maya berjalan perlahan, setiap langkah menggema seperti dipantulkan oleh ribuan dinding. Ia merasa sedang diawasi, entah oleh siapa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lain. Suara lembut, menyeret, bukan kaki, melainkan sesuatu seperti kain. "Itu, suara kafan," gumam Maya, ngeri. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Cahaya ponsel menyorot bayangan samar. Sosok berjubah putih berdiri di ujung lorong, membelakangi Maya. Tubuhnya kaku, kainnya tampak baru, tetapi bercak darah membasahi bagian bawah. "Pocong lagi," Maya menelan ludah. Ia mundur perlahan, namun lorong itu semakin menyempit. Sosok itu perlahan berbalik, wajahnya dipenuhi belatung. Bola matanya tinggal rongga, mulutnya terbuka, dan mengeluarkan suara tangisan anak kecil. Maya berlari ke arah berlawanan, tapi lorong terasa memanjang. Setiap ia berlari, lorong bertambah 1 meter lebih panjang. Seolah tak pernah ada ujung. Ia berhenti saat melihat dinding di depannya berubah. Dinding-dinding kini tertempel foto-foto dirinya sendiri. Foto-foto dari masa kecil, remaja, hingga dewasa. Kenapa semua ini ada di sini? Siapa yang? Maya terputus karena melihat foto terakhir. Ia berdiri di lorong yang sama, dengan pocong di belakangnya. Maya menjerit. Ia menjatuhkan ponselnya. Layar retak, tapi lampunya masih menyala. Cahaya menyorot ke depan, dan terlihat pintu tua di ujung lorong. Pintu itu berwarna merah darah, dengan tulisan Arab kuno berwarna hitam yang tampak membara. "Pintu keluar, atau ke neraka," gumam Maya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Saat ia menyentuh gagang pintu, suara tawa perempuan menggema di lorong. Suara itu, seperti suara Bu Lilis, pemilik rumah kos. "Selamat datang, Maya," kata suara itu, lembut namun mengguncang jiwa. Pintu terbuka perlahan, kabut merah menyambutnya. Di balik pintu, aula besar, dipenuhi puluhan orang bersorban putih dan mukena, semuanya berdiri kaku, seperti patung. Maya melangkah masuk, setiap wajah di sana menatap kosong. Namun satu persatu mereka mulai tersenyum, senyum lebar yang tak wajar, memperlihatkan deretan gigi hitam. Di tengah aula, berdiri Bu Lilis. Ia mengenakan mukena hitam pekat, wajahnya setengah hancur, separuh tertutup kain kafan. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," ucapnya pelan. Tangannya terangkat, dan seluruh sosok di sekeliling mulai bergetar, seperti akan hidup kembali. Maya berbalik, mencoba lari, tapi pintu telah menghilang. Yang tersisa hanya dinding batu. Tempat ini, ruang penyucian, untuk mereka yang sudah menandatangani perjanjian, lanjut Bu Lilis. "Aku tidak pernah menandatangani apapun," teriak Maya, matanya basah, tubuh gemetar. "Ibumu yang menandatangani, Maya," jawab Bu Lilis, mendekat. "Saat kamu masih di dalam kandungan." Maya terduduk, "Tidak mungkin."
Sosok-sosok berjubah mulai melangkah maju, kain kafan mereka menyapu lantai. Suara mereka mulai berzikir, tapi dengan bahasa yang tak dikenal, menyeramkan. Kamu harus memilih, Maya. Bergabung, atau menggantikan salah satu dari mereka, bisik Bu Lilis sambil meraih tangan Maya. Maya meraih sesuatu di saku celana, paku besi yang ia simpan sejak dari rumah kos. Ia menancapkan paku itu ke tangan Bu Lilis. Jeritan menggema, seluruh ruangan berguncang, dinding mulai retak. Maya berlari, menyusuri celah yang muncul di lantai. Ia terjatuh ke dalam lorong lain, gelap, sempit, basah. Namun terdengar suara burung hantu. Udara malam, Maya merangkak keluar dari lubang kecil di antara akar pohon besar. Ia berada di hutan, di belakang rumah kos. Ia menangis dalam diam, tapi ketika ia menoleh, rumah kos itu telah menghilang. Yang tersisa hanya papan kayu tua bertuliskan, "Dilarang masuk." Lokasi bekas ritual. Malam itu sunyi sekali. Maya berdiri terpaku di depan rumah kos yang sudah lama terbengkalai, dengan papan nama berkarat yang menggantung miring bertuliskan, "Indah Kos." Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih anyir, seperti daging membusuk. Rumah itu sepi, jendelanya retak dan berlapis debu. Tapi Maya tahu, di dalamnya menyimpan kebenaran terakhir yang harus ia ungkap. Kunci terakhir dari semua teror yang menimpanya. Dengan tangan gemetar, Maya membuka pagar rumah kos yang berderit seperti jeritan. Di dalamnya, halaman dipenuhi ilalang tinggi dan sesekali terdengar suara langkah kaki, padahal dia sendiri. Langkah Maya masuk ke rumah diiringi suara lantai kayu tua yang melenguh berat di bawah pijakannya. Aroma kemenyan tua bercampur bau amis menusuk hidungnya. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Di tengah ruang tamu, ada sebuah lubang di lantai yang ditutup papan. Papan itu tampak baru, seperti belum lama dipasang. Maya menunduk dan mencium samar suara bisikan dari dalam lubang itu. Dengan pisau lipat yang ia bawa sejak kabur dari lorong bawah tanah, Maya membuka satu persatu paku yang menahan papan tersebut. Saat papan terakhir terlepas, lubang itu menganga gelap dan dalam. Aroma anyir menyembur keluar, dan di bawahnya, sebuah tangga tua dari kayu menuju ruang bawah rumah yang tersembunyi. Maya turun pelan-pelan, hanya diterangi senter kecil dari ponselnya. Dinding-dinding batu di lorong itu dipenuhi coretan tulisan Arab yang tergores dengan darah kering. Setiap langkah Maya menimbulkan suara gemeretak yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, dari balik lorong muncul suara anak kecil tertawa lirih. Maya berhenti, jantungnya berdetak cepat. Di ujung lorong muncul sosok kecil, anak perempuan berpakaian putih, matanya hitam tanpa bola mata, tersenyum lebar menatap Maya. Anak itu tak bergerak, hanya berdiri dengan kepala miring. Tapi di belakangnya, muncul satu persatu sosok pocong dari balik kegelapan. Maya mundur, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Ia menoleh dan di belakangnya muncul pocong tinggi dengan wajah tertutup kain, darah menetes dari ujung kafannya. "Kembali ke tempat asalmu," bisik suara dari seluruh arah, seperti gema roh-roh yang dikurung terlalu lama. Maya menjerit dan lari masuk ke lorong sebelah kiri. Tapi lorong itu terasa tak berujung, terus menyempit dan penuh kabut merah. Di tengah lorong itu, ia menemukan pintu kayu tua dengan simbol-simbol aneh. Saat ia menyentuhnya, pintu terbuka sendiri dengan suara retakan kayu yang menyayat telinga. Di dalam ruangan, ada altar batu besar dengan lilin menyala mengelilinginya. Di atas altar itu tergeletak foto-foto orang yang Maya kenali, termasuk dirinya sendiri. Lalu, dari balik altar, muncul seorang wanita tua dengan mata yang membusuk dan mulut penuh belatung. Wanita itu mengenakan mukena hitam, dan menyebut dirinya, Nyai Penunggu Rumah Kos. "Kau telah membuka segel yang terakhir, tak ada jalan keluar lagi," ucap Nyai itu sambil mendekat. Suaranya seperti dicampur suara tangis dan tawa bersamaan. Maya mencoba membaca doa, tapi mulutnya terasa terkunci. Tangannya gemetar, ponsel jatuh, dan cahaya padam seketika. Dalam gelap, Maya hanya bisa mendengar langkah-langkah kecil mendekatinya dari segala arah.
Seperti banyak orang berjalan di atas lantai kayu basah. Cahaya tiba-tiba menyala, seluruh ruangan kini dipenuhi pocong yang berjejer rapi, berdiri mengelilingi Maya dalam lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran, Nyai Penunggu mengangkat tangan, dan semua pocong serentak mendongak menatap langit-langit gua yang kini berubah menjadi langit malam berwarna merah darah. Maya memaksa tubuhnya bergerak dan menerobos barisan pocong, namun tiap kali ia menyentuh mereka, tubuhnya terasa ditarik keluar dari dirinya sendiri. Ia berhasil keluar dari ruangan itu, berlari kembali ke lorong, tapi kini lorong sudah berubah bentuk menjadi seperti usus hidup, berdenyut dan mengeluarkan cairan lengket. Ia jatuh ke dalam genangan merah yang menyala. Tangan-tangan muncul dari dalam genangan, mencoba menariknya masuk lebih dalam. Dalam detik terakhir sebelum tenggelam, Maya melihat cahaya dari ujung lorong, cahaya matahari. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju cahaya itu. Tangan-tangan membakar kulitnya, tapi ia tak berhenti. Ia muncul di halaman belakang rumah kos itu, basah kuyup, kotor, dan napas tersengal-sengal. Rumah di belakangnya kini terbakar dengan api hitam, dan dari jendelanya terlihat wajah-wajah para pocong menatap keluar. Maya tersungkur, menangis, dan berteriak. Tapi tak ada yang datang. Rumah kos itu meledak dalam ledakan sunyi yang menyisakan abu dan bau daging terbakar. Di tangannya, Maya menggenggam sebuah liontin yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Di dalamnya, foto dirinya, dan wanita yang tampak seperti ibunya, tapi dengan mata hitam seperti Nyai Penunggu. Tiba-tiba, udara terasa berhenti. Di kejauhan, dari balik kabut, muncul sosok lain, seorang lelaki tua memakai kopiah putih dan jubah gelap, berjalan mendekatinya dengan tongkat dari tulang. "Kau belum selesai, Maya. Ini baru awal dari pengorbananmu," ucap lelaki itu tanpa membuka mulutnya. Maya menatapnya dengan ketakutan. Lelaki itu menjentikkan jari, dan seluruh dunia berputar. Ia kembali berada di lorong awal tempat segalanya dimulai. Kini Maya tahu, rumah kos itu bukan hanya tempat terkutuk. Ia adalah pintu menuju dunia yang lebih kelam, dan dirinya adalah kuncinya.